Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syuhi di channel Saldo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang array dan vektor. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung sum, average, min, dan max menggunakan Java. Jadi kalau pakai Excel, ini sebenarnya kita cukup mudah kalau pakai Excel, tapi kali ini kita akan membuatnya pakai Java. Kalau pakai Excel kita cukup menuliskan di sini rumusnya, formulanya sum sama dengan sum, kemudian blok seperti ini, enter. Kemudian kalau mau dilihat jumlah secara keseluruhan dalam satu baris seperti ini. Kemudian begitu juga dengan average, saya bisa tulis average, kemudian blok, kemudian balas kurung, enter. Saya bisa langsung blok juga seperti ini. Kemudian minnya saya bisa juga pakai sama dengan min, kemudian blok seperti ini, buka kurung, blok, balas kurung, enter. Kemudian ditarik. Kemudian untuk nilai maxnya sama dengan max, buka kurung, blok, balas kurung, enter. Kemudian ditarik. Sangat mudah. Oke, jadi sum ini menyatakan jumlah dari setiap baris ini. Jadi kita punya sebuah data penjualan ini, penjualan buah dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Jadi pada hari Ahad penjualannya 112 buah mangga ini. Kemudian hari Selasa 43, hari Senin 43 sih. Selasa 18 dan seterusnya. Ini data kita. Kemudian untuk buah pisang ini datanya. Untuk buah jambu dan rambutan. Jadi kita punya 4 macam buah. Selanjutnya kita mau simpan data ini ke dalam Java menggunakan array tentunya. Jadi arraynya ini array 2 dimensi, terdiri dari baris dan kolom. Barisnya ada 7 hari, kolomnya ada 4. Kemudian nanti kita buatkan juga rumus untuk sum, average, min, dan max. Jadi pertama kita perlu mengcopy ini ke dalam array Java. Sebenarnya ada cara sederhana kalau dari Excel. Kita bisa copy ini, datanya saja kita copy. Data penjualannya saja. Kita copy. Kemudian bikin Excel baru. Kenapa bikin Excel baru? Ctrl V di sini. Kita buat file Excel yang baru di sini. Ini datanya saja langsung kita copy tepat di sudut atasnya, datanya saja. Kemudian kita save file, save as ke desktop, boleh ke desktop. Save as ke desktop. Kemudian di sini pilih save as type-nya, jangan pilih Excel tapi pilih CSV ya, CSV, delimited. Kemudian kasih nama di sini misalnya data penjualan buah.csv. Save. Komentarnya ada selected file doesn't support workbook. Oke. Jadi sebenarnya dia tidak mendukung workbook konten multiple sheet ya. Jadi ini hanya satu file CSV saja. Kemudian data contain fitur are not compatible with CSV. We want to keep workbook term. Jadi di komputer saya ternyata tidak mendukung koma delimited, tapi sepertinya titik koma ya. Tapi saya sebutkan kita lihat. Oke. Jadi saya dibuatkan file ini ada di desktop, namanya data penjualan. Data penjualan buah.csv ya. Kemudian saya buka ini, tapi saya bukanya bukan dengan laptop, dengan Excel ya. Jadi saya buka ini dengan notepad, klik kanan, open with notepad. Oke, ini hasilnya. Jadi saya dibuatkan file dengan ternyata bisa koma. Jadi ini kalau mau saya buat array nanti, tentu saya butuh kurung pembuka di depannya seperti ini. Ctrl C, Ctrl V, saya paste semuanya. Saya buatkan kurung pembuka depannya, kurung kurawal. Kemudian di belakangnya kurung kurawal penutup, kemudian tanda koma. Saya copy ini di semua baris. Begini.
seperti ini supaya cepat ya. Kemudian saya mau nanti dia arahnya 2 dimensi, tentu saya akan butuh kurung kawal di atas seperti ini, pembuka. Nanti ada kurung kawal pembuka begini, kemudian ada kurung kawal penutup begini, lalu titik koma. Kemudian untuk yang terakhir tidak perlu saya buatkan koma, tidak apa-apa. Oke, jadi nanti arahnya kayak begini. Saya langsung ke NetBeans dulu. Saya ke NetBeans, di sini saya buat di package Fosalgo, di package kita ya. Kita buat di sini satu kelas lagi, new Java class. Nama kelasnya adalah latihan array vektor 017 finish. Kemudian seperti biasa kita hapus dulu komentarnya di sini. Setelah menghapus komentar, kita buat method main. Shortcutnya pakai pm public static void main, kemudian tekan tombol tab di keyboard. Tab. Ya, di sini kita buat array. Arraynya adalah array tipenya apa ini? Kita lihat tipenya. Semuanya bilang integer ya, jadi kita bisa pakai integer di sini. int, jadi dia menjual buahnya utuh, tidak ada. Kalau dia bisa menjual buah, misalnya mangga bisa jual setengah, berarti bisa pakai double ya. Karena mungkin orang akan beli 1,5 buah. Tapi ini semuanya integer per buah. Jadi kita pakai bilangan bulat saja. Integer 2 dimensi. Di sini data penjualan buah. Data penjualan buah. Nama arahnya data penjualan buah. Ya, sama dengan kemudian kurung kawal buka. Setelah itu saya enter. Saya jadikan komentar di sini. Saya kasih pindah ya. Kurung kawal buka, kurung kawal tutup, lalu titik koma. Kemudian di antaranya ini saya buat array nanti. Saya enter dulu 1 kali. Kemudian saya letakkan lagi di sini pointernya, saya enter lagi. Kemudian saya ambil data dari notepad tadi. Ini datanya. Saya copy seperti ini. Kemudian saya letakkan di sini paste. Ya, ini nama berantakan, gampang ini caranya. Pilih source, format. Selesai. Ini sudah terformat. Jadi ini data penjualan saya yang dari Excel sama. Dari Excel ini ada 112951817, kita lihat di sini. 112951817. Oke, ini sangat cepat, lumayan. Kemudian kita butuh menuliskan. Ini sebenarnya kalau dibutuhkan kita bisa buat labelnya ya. Jadi labelnya ada 3 ini untuk label kolom, nama kolom 1, 2, 3, 4, ada 4 nama kolom. Jadi kita bisa buat seperti ini sekarang. Seperti ini. String ya. String array label kolom sama dengan apa ini tadi di sini? Mangga, pisang, jambu, rambutan, mangga. Kemudian pisang, kemudian jambu, kemudian rambutan, balas kurung titik koma. Itu label kolomnya. Kemudian kita juga bisa buat label barisnya. String label baris sama dengan buka kurung balas kurung titik koma, pakai petik Senin, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu. Sorry, saya mulainya dari hari Ahad ya. Saya ulang dari Ahad di sini. Koma. Oke, jadi ini label untuk hari, label barisnya. Ini label kolomnya. Kemudian kita lihat lagi di bawah, kita butuh ya, ada satu baris ini namanya sum. Jadi kita bisa buatkan di sini array. Di sini array sum. Jadi tipenya adalah, ini tipenya semua integer ya. Jadi kita bisa buat integer di sini. int array sum. Jadi sum ini
ARR sum, kasih ARR sum. ARR sum ini sama dengan new int berapa ya, kita lihat sini ada berapa ini, ada 4 kolom, 1 2 3 4, berarti sum itu ada 4 kolom juga, berarti new int 4. Kemudian ada average, rata-rata. Jadi yang rata-rata ini, average ini bilangannya dia adalah desimal ya. Jadi di sini kita buatkan double ARR average sama dengan new double ya, sama jumlah kolomnya 4, sama jumlah barisnya ada 4. Kemudian kita buat juga untuk min dan max ya, min dan maxnya karena dia integer semua. Ini semua di sini integer elemennya, di elemen datanya integer, berarti min dan maxnya juga integer. Kecuali jika di sini ada data desimal atau pecahan, maka di sini kemungkinan juga akan ada data pecahan. Tapi karena tidak ada dan dijamin tidak ada, maka di sini tipenya semua integer ya, min integer, max integer. Jadi kita buat array lagi integer, ARR min sama dengan new integer, new int 4, kemudian integer ARR max sama dengan new integer 4 juga. Oke. Jadi kita pertama akan mengisi tentang array sum ya. Jadi array sum ini kalau yang kolom 1, array sum kalau yang 1181 ini didapat dari penjumlahan penjualan mangga di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sampai Sabtu ya. Jadi penjualan di hari Ahad sampai hari Sabtu untuk mangga. Di kolom kedua ini pisang, jadi penjualan untuk pisang dari hari Ahad sampai hari Sabtu juga. Jadi ini fornya adalah dari hari ya, pakai fornya adalah hari. Jadi fornya bukan kolom untuk mencari hari, kalau kita mau cari ini jumlahnya. Jadi yang for pertamanya adalah kolom, tapi for yang di dalamnya adalah hari. Jadi saya pakai for di sini, for integer kolom sama dengan 0 titik koma, kolom lebih kecil dari jumlah kolom ya. Jumlah kolom itu bisa kita lihat bisa kita buat seperti ini. Lihat ini data penjualan buah. Soalnya kita tahu di sini data kolomnya itu ada 4, cuman kita mau dia dinamis, makanya kita buat dia seperti ini. Data penjualan buah pada indeks ke 0 titik koma, kolom plus. Sebenarnya sih kita tahu jumlahnya ada 4 ya, tapi kita mau dia dinamis nanti, atau kita mau tambah data buahnya kelak kemudian hari ya. Kemudian di sini pakai kita buat, kalau kita mau hitung jumlah kita harus punya variabel jumlah dulu. Biasanya orang pakai sum atau jum, kita pakai jum saja karena di sini dia sudah ada sum. Kita pakai jum saja, mula-mula dia nilainya sama dengan 0. Kemudian seiring berjalannya waktu ya kita akan melakukan penyisiran per baris. Jadi kita akan melakukan penyisiran per baris, caranya adalah for baris sama dengan 0 titik koma, baris lebih kecil dari data penjualan buah dot lagi untuk barisnya, kemudian baris plus. Oke, tipenya integer ya. Oke, tipe baris ini integer, tipe data untuk baris ya, indeks baris. Nah kemudian di sini jum ini kita increment. Jum cara mengincrementnya sederhana, pakai tanda tambah kemudian sama dengan, ini harus lengket ya, tanda sama dengan, kemudian data penjualan pada baris dan kolom. Jadi ceritanya kita menambahkan dari ini satu pada posisi mangga ya, mangga ini kolom kan, pada kolom mangga kita
kita menjumlahkan baris Ahad, Senin, Selasa. Jadi dia iterasi yang di bagian dalam ini. Jadi for yang bagian luarnya ini adalah kolom, tapi yang di dalam adalah for untuk baris ya. Di for yang di dalam untuk baris. Oke. Kemudian di sini terakhir kita masukkan ini zoom ini ke ARR sum. Jadi ARR sum pada posisi kolom itu nilainya sama dengan zoom. Oke, kita lihat dulu. Ini sudah selesai, dia sudah menjumlahkan. Tapi kita belum cetak hasilnya. Jadi kita coba cetak hasilnya di sini. So ARR sum pada posisi kolom. Atau kita bisa langsung cetak zoomnya, nggak apa-apa. Kita ARR sum pada posisi kolom, kita cetak run file. Harusnya kalau ini benar, kalau sesuai ini, yang tercetak harusnya nanti adalah 1181 642 327 dan 136. Kita run file. Ya, tunggu. Ya, 1181 kita validasi 1181 642 327 136. Benar ya? 642 327 136. Oke, benar. Jadi untuk sumnya sudah benar. Kita sudah dapat sumnya. Kemudian ini untuk validasi saja, bisa kita nonaktifkan untuk validasi. Kemudian untuk average nya, jadi rumus average adalah sum dibagi dengan jumlah data ya. Jadi kalau biasanya ini tidak bisa dapat dari sum ini. Kalau sumnya 1181 ini dibagi dengan ini, yang average nya kita dapat dari sama dengan 1181 dibagi dengan 7 ya. Nah, jawabannya adalah 168. Oke. Jadi kita bisa dapat itu dari sum. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah mendapatkan sum ini, di sini kita bisa langsung hitung average. Jadi di sini kita bisa hitung average-nya. Average pada posisi ini. Average pada posisi kolom. Average pada posisi kolom itu sama dengan zoom per jumlah data. Jumlah data adalah banyaknya baris ya. Atau kalau pakai komputer ini kita pakai kode, kita bisa panggil dengan zoom data penjualan.len ya. Itu banyaknya baris. Ya, ini kalau kita run ini dia ada sesuatu yang tidak ditampilkan. Jadi kalau kita run ini dia tidak akan menampilkan bilangan angka di belakang koma. 7148-nya tidak muncul. 168-nya kemungkinan akan muncul, tapi dia menjadi koma 00. Ini sesuai dengan pembahasan tipe data kita yang lalu ya, tentang tipe data dan variabel. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi kalau kita run ini, kita print dulu sort untuk cek hasilnya. Sort average column. Kalau kita sort average column ini, dan kita run file. Nah, yang munculnya 168,0 ya. 168,0. Harusnya ada 7142. Ini juga 91,0 semuanya 0. Nah, jadi ini adalah jangkauan, harus dilakukan jangkauan tipe data ya. Jadi kita harus lakukan casting di sini karena zoom ini sebelumnya bertipe data integer. Jadi kita buat casting di sini. Kita casting menjadi sebuah tipe data double ya. Caranya sederhana, tambahkan saya kurung kemudian plus double depannya, balas kurung lagi. Begitu juga di sini. Jadi ini data penjualan juga tipenya double, kita kasih gini. Sebenarnya satu saja cukup ya, tapi saya biasanya kasih dua begini. Kemudian kita run lagi. Ya, hasilnya sudah benar ya, 168714714 dan itu untuk average-nya. Kemudian untuk min max ya. Jadi cara mencari min max ini ada strateginya. Ada juga telah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi kalau saya mau bahas tentang min max, saya harus punya dulu angka min. Jadi saya buat dulu min, integer min ini saya set dengan angka yang paling besar di integer ya. Integer dot
max value. Jadi ini strategi untuk mencari nilai min. Pertama, saya buat variabel namanya min yang saya set dengan angka terbesar di integer. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya iterasi per baris, saya akan update nilai minnya nih. Kalau ada nilai yang lebih kecil daripada min, jika jadi saya bisa buat variabel integer value di sini. Integer value sama dengan data baris kolom. Sini koma, kemudian jum sama dengan jum plus sama dengan value. Nah, kemudian di sini saya lakukan mengecekkan jika value itu lebih kecil daripada min, jika dia lebih kecil daripada nilai min saya yang sebelumnya, di mana nilai min saya yang awal ini adalah nilai bilangan terbesarnya integer, maxnya di integer. Jadi kalau dia lebih kecil daripada min, maka ini akan menjadi nilai min sama dengan value. Oke. Kemudian terakhir, setelah selesai di sini, kalau saya sudah selesai iterasi untuk kolomnya, maka saya masukkan nilainya ke array min kolom sama dengan min. Saya mau cetak di sini array min kolomnya untuk validasi hasil. Harusnya sama dengan yang ada di Excel. Coba kita run file. Oke, 18 36 83 18 36 83 18 36 83. Oke, sudah benar. Selanjutnya untuk cari nilai max itu kebalikannya. Jadi saya buat variabel namanya max dulu. Kemudian sama dengan saya beri dia nilainya adalah nilai terkecil di integer, min value. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu saya akan bertanya di sini. Jika value itu lebih besar daripada max, ya, jadi tadi mula-mula saya kasih nilai max ini bilangan terlalu kecil di integer. Kemudian saya akan memeriksa terus. Kalau ada nilai value yang lebih besar daripada max, maka value tersebut akan menjadi max yang baru, atau secara kodenya bisa kayak begini. Oke. Jadi kebalikan dari tadi yang min. Jadi, kalau min kita tanya apakah nilai value-nya lebih kecil daripada min. Kalau di sini kita bertanya apakah value-nya lebih besar daripada max. Kemudian antara if yang ini dengan if yang ini adalah if yang terpisah ya, ini tidak bersambung, bukan else if ini. Ini if yang ini berdiri sendiri, if yang ini juga berdiri sendiri. Kenapa? Karena bisa saja di saat yang bersamaan bilangan min sekaligus menjadi max ya. Jadi dia periksa sendiri-sendiri. Kemudian terakhir di sini kasih, kita panggil kolomnya arr max pada posisi kolom di sini sama dengan max. Kemudian saya mau cek di sini hasilnya apakah sesuai dengan di Excel. Kemudian saya run file, hasilnya 8162158345816215834. Oke, jadi hasilnya sudah sama ya. Sekarang saya mau tampilkan source code-nya secara lengkap seperti ini. Dari baris atas, kelihatan paling atas, dari baris 1 sampai baris ke 16, kemudian baris 10 sampai baris ke 19, kemudian ini dari baris 19 sampai baris 30, baris 25 sampai baris 40, kemudian baris 31 sampai 46. Ya, untuk source code-nya insya Allah akan saya share melalui GitHub ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian deskripsi video ini. Kalau mau dicetak, sebenarnya bisa saja sih. Nggak mau dicetak, kalau kita mau cetak datanya bisa kayak seperti kemarin, pakai for saja di bawah. Setelah dia selesai dihitung, pakai for di sini, for integer. Misalnya kita mau cetak rata-ratanya ya. For integer kolom, kalau integer j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil daripada jumlah kolom, itu bisa kita, atau kita bisa langsung pakai yang average
average.length titik koma, kemudian J++, kemudian di sini kita cetak sort, kemudian hilangkan ln nya, di sini kita cetak saja langsung average nya, average J, kemudian pakai tanda tambah, buatkan spasi di sini. Misalnya sini kita tulis sort average di 2 spasi, sini ada lainnya. Oke, kalau kita run dan berikan komentar di sini, kita run file ya, hanya average ini. Oke, cukup mudah semuanya dan sekira sangat dapat dipahami. Kalau kalian belum dapat memahami video yang ini, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa video saya sebelumnya, itu mungkin bisa membantu untuk bagaimana lebih mudah memahami tentang video tutorial yang ini, tentang menghitung rata-rata, sum, min, dan max. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.